Pemirsa, lalu apa langkah BMKG selanjutnya untuk meminimalisir korban atau bahkan zero victim dari dampak megatrust ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Pagi Bu. Selamat pagi Mbak Valerie dan Mas Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dwi Korita, bisa dijelaskan kembali sebenarnya megatrust, definisi yang tepat itu seperti apa Ibu? Jadi sebagaimana yang beberapa kali disampaikan, megatrust itu sebetulnya merupakan suatu zona tumbukan lempeng antara lempeng kerak Samudra Hindia atau Indo-Australia yang menumbuk masuk menunjang di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, zona tumbukan ini berada pada kedalaman kurang lebih 40 km ya, 30-40 km. Kalau kita katakan dalam gempa bumi itu kedalaman dangkal, dan karena tumbukan ini dapat mengakibatkan terjadinya patahan naik yang dapat memicu terjadinya guncangan gempa. Kekuatannya beragam, mulai dari kekuatan yang lemah hingga kekuatan dapat mencapai 8,5, 8,7, bahkan di waktu di Banda Aceh, waktu di Aceh ya, sebelah barat Aceh itu mencapai 9,1. Nah, yang dikhawatirkan adalah apabila saat terjadi tumbukan, terjadi patah naik dan menimbulkan kekuatan hingga mencapai 8,5 lebih, bahkan mencapai 9. Nah, inilah yang dikhawatirkan juga dapat memicu terjadinya tsunami yang sebagaimana pernah terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan itulah kenapa di BMKG sejak tahun 2006 hingga 2008 dibangun sistem peringatan dini tsunami atau juga info dini gempa bumi yang disertai dengan sistem peringatan dini tsunami. Jadi itulah sebetulnya yang dimaksud sebagai megatrust tadi, merupakan zona tumbukan lempeng pada kedalaman dangkal tadi yang memicu terjadinya patah naik yang melepaskan energi dengan guncangan yang sangat kuat. Meskipun guncangan yang lemah pun bisa terjadi. Demikian. Apakah tanda-tanda megatrust ini bisa diketahui dan sudah terjadikah di Indonesia, Bu Dwi Korita? Sebetulnya sudah terjadi beberapa kali ya. Karena megatrust ini zona tadi kelihatan gambarnya ya, di sebelumnya ditayangkan di layar, itu terdiri dari beberapa segmen. Bukan suatu lengkungan yang utuh ya, bukan lengkungan yang utuh, tidak, tapi itu kelihatan seakan-akan kotak-kotak, itu segmen-segmen. Jadi bergeraknya itu tidak serempak sekali bergerak, tapi beberapa bagian bersegmen-segmen. Nah, di antara banyak segmen itu sebetulnya hampir semua sudah bergerak, kecuali ada 2 segmen yang belum bergerak, yaitu itu tadi segmen yang di Siberut dan segmen yang di Banten Selat Sunda. Nah, apakah sudah pernah bergerak? Sudah. Misalnya pergerakan yang di Banten dan Selat Sunda ini pun sebetulnya sebelumnya sudah bergerak. Itu misalnya tahun 1804 itu terjadi gempa dan tsunami di Jawa Tengah. Kemudian terjadi juga gempa dan tsunami di Jawa Timur itu tahun 1818. Terjadi gempa dan tsunami di Jawa Timur dan Yogyakarta 1840 dan seterusnya. Tahun 1857 diikuti gempa tsunami di Jawa Barat 1859 ya, kemudian 1921, 1994 dan yang terakhir tahun 2006. Jadi sebelumnya itu sudah terbukti bergerak
Namun pergerakannya ini kan ada selang waktu antar pergerakan yang sebelum dan sesudahnya. Nah, ini ada selang waktu tertentu, durasi tertentu, misalnya sekitar 200 tahunan atau 300 tahunan. Nah, saat ini misalnya yang ada di mana? Di Siberut ini belum bergerak selama selang waktu yang kurang lebih kan terulang lagi, ini belum bergerak. Nah, sehingga itulah yang menjadi kewaspadaan. Katakan yang terakhir sudah terjadi misalnya 200 tahun yang lalu atau 260 tahun yang lalu, namun sekarang ini sudah masuk ke 260, belum bergerak, sehingga kita waspada, belajar dari data untuk bersiap-siap. Bukan untuk menakut-nakuti, karena ini sebetulnya bukan informasi yang baru. Info ini sudah banyak kali disampaikan oleh para ilmuwan atau pakar gempa bumi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar dunia lainnya seperti di Jepang. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi tujuannya adalah untuk persiapan, kesiapsiagaan untuk mitigasi. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, lantas apa langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh BMKG? Jadi seperti tadi ya, misalnya yang belum bergerak itu, yang sudah saatnya bergerak tetapi belum bergerak itu terutama diidentifikasi adalah Megatrust Mentawai. Megatrust Mentawai yang tadi saya katakan Pak, melewati Siberut tadi ya. Nih Mentawai, yaitu di situ ada Siberut ya. Nah, kemudian juga Megatrust Selat Sunda yang sebetulnya sudah mulai periode ulangnya tapi belum bergerak. Jadi kita nomor satu mengidentifikasikan. Kemudian BMKG bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Ini terutama para ilmuwan gempa bumi, misalnya ada konsorsium gempa bumi dan tsunami nasional di Indonesia, itu pakar-pakar tadi, kami melakukan kajian bersama. Jadi kemudian perlu kita ketahui langkahnya itu ada dua hal. Pertama secara teknis ya, secara teknis. Kemudian yang kedua adalah langkah secara sosial budaya. Nah, secara teknis kami menguatkan observasi, monitoring. Jadi setiap gerakan di zona megatrust terus kami deteksi, dan sebetulnya sudah ada gejala gerakan tapi kekuatannya masih sangat lemah. Jadi belum kekuatan yang katakanlah mencapai 8 lebih. Nah, ini kita deteksi terus, kemudian kita siapkan sistem selain monitoring juga peringatan dini. Peringatan dini ini sengaja dibangun untuk menghadapi gempa megatrust tadi, sehingga apabila gempa itu terjadi, kemudian kita bisa memprediksi apakah akan diikuti tsunami atau tidak. Nah, biasanya diikuti tsunami tergantung posisinya di mana. Misalnya yang di Mentawai, untuk pulau terdekat dengan megatrust itu tsunami bisa dalam waktu hanya beberapa menit, yang kurang dari 10 menit. Namun kalau posisinya misalnya di Padang yang agak lebih jauh dari megatrust, itu bisa mencapai kota tersebut katakanlah dalam waktu 30 menit. Sehingga secara sosial budaya sudah disiapkan langkah-langkah untuk bagaimana masyarakat itu dilatih ya, dengan menyiapkan jalur evakuasi ya, kemudian tempat shelter evakuasi. Dilatih selama sekian menit itu harus bisa mencapai. Kalau belum bisa ya di pemerintah daerah sudah mulai diterapkan di tengah masyarakat ya, sarana prasarananya. Baik, kita harapkan agar hal ini bisa menjadi mitigasi, bukan hanya sekedar menakut-nakuti bagi masyarakat, tapi juga masyarakat bisa bersiap untuk dapat menghadapi ini. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.